Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini sedang ramai diperbincangkan dan diperdebatkan itu kebijakan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi yang membina anak-anak bermasalah dalam tanda petik ya di barak-barak militer. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro sebagian besar adalah masyarakat sipil, khususnya masyarakat Jawa Barat yang melihat bahwa ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Sementara yang kontra adalah kaum-kaum elit, pengurus-pengurus organisasi yang memiliki cara pandang berbeda sesuai dengan teori pembelajaran yang dia miliki. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, sebagai kepala sekolah gitu ya, apa pendapatnya? Apakah memang anak-anak seperti itu tidak bisa dibina di sekolah? Nah, sekarang mari saya jelaskan. Kan yang dibina di barak-barak militer itu pertama ada yang suka tawuran gitu kan, mabuk-mabukan, malas belajar, susah tidur gitu ya, bangun siang, anak-anak seperti itu. Nah, kita pilah-pilah. Yang pertama untuk anak-anak yang tawuran. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki, kalau untuk tawuran sebenarnya bisa diselesaikan di sekolah. Bukan sekolah sendiri. Yang menyelesaikan itu pertama adalah kerjasama antar sekolah-sekolah yang biasa tawuran. Kerjasama itu. Kerjasamanya bisa kerjasama antar OSIS, kerjasama saling berkunjung seni, dan lain-lain. Yang kedua yang sangat penting itu adalah bagaimana kita memberantas abang-abangannya. Kalau anak-anak SMP itu abang-abangannya biasanya anak alumni situ juga. Alumni situ, kemudian ada yang sekolah, ada yang tidak juga. Nah, untuk alumni yang masih sekolah misalkan SMA atau SMK, kita datangi ke sekolah itu. Kita datangi sekolah itu supaya nanti ada istilahnya hukuman sesuai dengan peraturan tata tertib di sekolahnya. Jadi dua, kita ke anak sendiri, kemudian sekolah SMA, SMA untuk abang-abangannya. Kemudian untuk abang-abangan yang ada di masyarakat ya kita bekerja sama dengan Pak RT, Pak Lurah supaya mensomasi anak itu. Ketika anak berkumpul di daerah itu kita gerebek, kita beri pembinaan. Kemudian di sekolah sendiri dilakukan pembinaan, ngobrol dengan orang tua, dengan anak-anaknya, dan alhamdulillah sih dari beberapa sekolah yang saya tangani, 4 sekolah terakhir yang saya tangani itu kalau tawuran bisa diselesaikan. Senjata-senjatanya kita amankan, kita minta bantuan orang tua, karena mereka itu untuk tawuran itu buat senjata kan dari lempengan besi dibuat gitu. Itu diamankan, jadi ada kesadaran dari orang tua untuk menyerahkan itu. Apakah semua anak menurut? Tidak. Tidak. Pasti ada yang tidak. Nah, yang tidak itu kita serahkan kembali ke orang tua. Serahkan kembali ke orang tua karena kita tidak bisa membina. Nah, kalau Pak Deddy mungkin anak-anak yang seperti itu dibina di barak militer. Tapi kalau saya kan tidak ada kebijakan seperti itu di tempat saya. Jadi akhirnya saya serahkan ke orang tua dan biasanya orang tua memindahkan anaknya ke sekolah lain. Ini juga menjadi efek jera bagi siswa lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Tapi alhamdulillah selesai. Nah, itu ya. Jadi kenapa sampai ke barak militer? Saya kira karena untuk tingkat sekolah anak-anak tersebut nggak bisa. Jadi meskipun sudah ada tindakan peringatan 1, 2, 3, hukuman lain tetap dia melakukan. Nah, akhirnya kita serahkan ke orang tua. Nah, kalau di Jawa Barat anak yang seperti itu di barak militer. Kedua, yang malas karena Mobile Legend, karena judo dan lain-lain, itu tidak bisa diselesaikan di sekolah. Tidak bisa juga diselesaikan di rumah. Karena orang tua bukan membiarkan, tapi setiap hari terjadi pertengkaran. Itu yang disampaikan oleh orang tua dan anak-anak. Nah, kalau ini yang malas, tidurnya susah, gitu, bangunnya susah, ini kan perlu pembiasaan. Nah, pembiasaan kalau di rumah nggak bisa. Makanya kalau di barak, pembiasaan bersama-sama nanti akan terbiasa. Biasa bangun jam berapa, makan jam berapa, tidur jam berapa. Nah, sholat gitu ya. Kalau di rumah kan untuk nyuruh sholat aja terjadi pertengkaran gitu. Nah, makanya yang seperti ini, yang malas belajar, yang nggak bisa tidur tidak teratur, tidak mau mengerjakan tugas, cocok ini di barak.
Karena nanti anak itu pulang dari barak itu siap dengan kebiasaan-kebiasaan baru, sehingga justru dia akan menularkan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi dia akan siap sekolah karena sudah biasa tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, makanan sehat bergizi sesuai dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.